Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Taufik dalam pembelajaran mapel fikih. Setelah kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester, kita belajar kembali nggih. Kita belajar materi mandi wajib. Yang mana kalau kemarin kita sudah mempelajari haid dan ihtilam, apa itu haid dan ihtilam. Sekarang kita belajar cara mensucikannya, sehingga perkara-perkara yang dilarang ketika haid dan ihtilam itu setelah kita mensucikan haid dan ihtilam kita sudah diperbolehkan lagi. Contoh, sebelumnya kita tidak boleh sholat, setelah mandi wajib kita nanti akan diperbolehkan sholat. Untuk poin bahasanya, yang pertama kita akan belajar ketentuan bersuci. Karena kita akan membahas mandi, maka sebelumnya perlu kita tahu bahwasanya ada pembagian hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi wajib. Poin bahasan yang kedua, kita akan mempelajari ketentuan mandi wajib itu sendiri. Insyaallah langsung saja. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah. Kita minta supaya Allah memudahkan segala urusan kita, memudahkan belajar kita, sehingga kita memperoleh ilmu yang manfaat, yang barokah. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Seperti biasa, jika kalian ingin mengirit kuota, silakan merubah resolusi ataupun kualitas video ini menjadi resolusi 240p ataupun 360 pixel. Caranya bisa googling. Setelahnya silakan dibuka LKS halaman 37, nggih. Dibuka LKS halaman 37 karena materi yang akan kita pelajari ada di buku LKS kalian. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama kita akan mempelajari apa itu bersuci. Bersuci adalah menghilangkan segala hal yang menghalangi diri dari sahnya sholat. Apa saja? Banyak sebetulnya, bukan hanya hadas seperti najis, kemudian ada hadas itu sendiri. Nah, ini tidak akan kita terangkan secara mendetail karena mungkin hadas kecil sudah kita pelajari di kelas bawah. Pembagian bersuci atau biasanya yang kita sebut sebagai toharoh dalam ilmu fikih, ini ada bersuci dari hadas kecil dan ada bersuci dari hadas besar. Cara mensucikan diri dari hadas kecil itu dengan cara berwudu. Wudu sudah kita pelajari di kelas bawah. Kemudian cara mensucikan diri dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib ataupun mandi junub, sama. Mandi wajib, mandi junub, mandi besar itu sama. Sekarang penyebabnya. Apa toh yang menyebabkan kita terkena hadas kecil? Apa itu yang menyebabkan kita terkena hadas besar? Hadas kecil itu disebabkan karena keluarnya sesuatu dari dua jalan, ataupun kita tidur. Setelah kita wudhu kemudian kita tidur, maka wudhu kita batal. Sebelum kita sholat maka kita harus mensucikan hadas kecil kita, yaitu dengan cara wudhu itu. Kemudian bersentuhan kulit lawan jenis dan lain-lain. Tentu tidak akan kita bahas secara mendetail. Yang akan kita bahas yaitu kita konsentrasi, kita fokus pada hadas besar. Hadas besar itu penyebabnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang dua ini khusus untuk perempuan, nggih. Yang dua atas ini khusus untuk perempuan. Pak Taufik warnai dengan pink. Yang ini khusus untuk perempuan. Yang pertama yaitu ketika berhentinya haid dan nifas. Haid sudah tahu nggih haid itu apa, nifas itu apa. Nah, ketika haid dan nifas itu sudah berhenti, maka dia wajib untuk mandi besar untuk menghilangkan hadas besar itu sendiri. Yang kedua yaitu melahirkan. Maka jika kalian punya tetangga, saudara, ibu yang kemudian sudah melahirkan adik bayi, maka wajib untuk melaksanakan mandi besar. Kemudian yang ketiga, penyebab hadas besar yang menyebabkan mandi itu adalah keluarnya mani, baik dengan cara ihtilam seperti yang sudah kita bahas kemarin, yaitu dengan cara bermimpi ataupun mungkin dengan cara yang lain. Kemudian yang keempat yaitu berhubungan suami istri. Yang kelima, masuk Islam. Jika ada seorang yang non muslim kemudian masuk Islam, maka dia diwajibkan untuk mandi besar terlebih dahulu, mandi wajib, mandi junub. Yang terakhir adalah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu wajib dimandikan karena dia menanggung hadas besar. Paham? Selanjutnya, ketentuan mandi.
Yang utama akan kita bahas apa itu mandi wajib itu. Mandi wajib adalah mandi yang wajib, tentu ya. Mandi wajib adalah mandi yang wajib yang harus dilakukan setelah kita mengalami hadas besar. Saya ulangi lagi, mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan setelah seseorang itu mengalami hadas besar. Lah, nama lain dari mandi wajib itu ada banyak. Ada yang orang menyebutkan mandi junub, kemudian ada lagi yang menyebutnya sebagai mandi besar, karena kita mandi untuk menghilangkan hadas besar sehingga disebut mandi besar. Sama aslinya mandinya ya seperti itu, cuma diarani dinamakan sebagai mandi besar. Ada juga yang menamakan sebagai mandi keramas. Nah, ini akan saya terangkan nanti di rukun. Kenapa kok disebut mandi keramas ini, kenapa? Paham ya? Kemudian rukun mandi wajib. Rukun tahu nggih? Rukun ini adalah segala sesuatu yang harus ada pada suatu ibadah. Contoh sholat. Sholat itu rukunnya ada takbiratul ihram, ada membaca surat al-fatihah, rukuk, sujud, dan seterusnya. Maka jikalau kita mengurangi atau tidak mengerjakan salah satu dari rukun, sholat itu menjadi tidak sah. Kita harus mengulangi lagi. Begitu juga mandi wajib. Jika rukunnya ini kita tinggalkan, salah satu dari dua rukun ini kita tinggalkan, maka kita harus mengulangi lagi mandi wajibnya. Contoh, kita sudah haid kemudian tuntas, kan harus mandi. Lah ketika mandi lupa nggak niat, maka setelah ingat, loh tadi saya mandi kok belum niat, diulangi lagi mandinya dengan niat. Itu maksudnya rukun. Rukun ini adalah suatu hal yang harus ada dalam ibadah itu. Jadi tidak boleh kita meninggalkan dua ini ketika mandi wajib. Yang pertama yaitu niat. Niatnya gimana? Ini Arabnya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Jika sampai belum hafal, boleh menggunakan bahasa Indonesia. Contoh, saya niat mandi wajib. Contoh, saya niat mandi besar. Contoh, saya niat mandi wajib. Itu sudah boleh. Ataupun bahasa Jawa juga nggak apa-apa, karena niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Kemudian syarat yang kedua, rukun yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh badan. Nah, inilah yang melatar belakangi yang menyebabkan mandi besar, mandi wajib itu dinamakan sebagai mandi keramas, karena termasuk sarana untuk mempermudah meratakan air termasuk ke bawah pori-pori rambut, pori-pori kepala yang tumbuh rambut ini dengan cara keramas. Walaupun jika kita tidak keramas pun nggak apa-apa, yang penting meratakan air ke seluruh badan, baik itu ke kepala, ke telinga bagian luar, kemudian sela-sela jari, sela-sela di bawah kuku, ini harus kita ratakan air. Ini termasuk wajib. Kalau nggak kebasuh, ada satu hal yang nggak kebasuh, maka ini tidak sah mandi wajibnya. Makanya sebelum mandi harus menghilangkan sesuatu yang dapat menghalang air. Contoh habis ngecat ya, catnya harus dihilangi dulu, karena cat ini menghalangi air sampai ke badan. Paham betul? Saya ulangi lagi, rukunnya mandi itu ada dua. Rukunnya mandi itu ada dua. Oke? Rukunnya mandi itu cuma ada dua. Yang pertama yaitu niatnya ini. Kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Simpel nggih? Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Tidak perlu kaki dulu, tidak perlu kepala dulu, pokoknya rata ke seluruh badan. Kemudian selanjutnya tugas. Jika tidak ada yang ditanyakan, langsung dikerjakan tugas. Jika ada kesulitan boleh tanya ke nomornya Pak Taufik. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam menu ujian CPT dengan token sebagai berikut. Kelas 4A tokennya ini yang atas, kemudian kelas 4B tokennya bawahnya. Silahkan di pause, kemudian dicatat tokennya, kemudian dimasukkan ke ujian CPT. Dan perlu kalian tahu bahwasanya soal-soal yang ada dalam ujian CPT tersebut merupakan soal isai. Sedangkan soal isai ini tidak bisa dikoreksi oleh sistem, harus dikoreksi manual oleh Pak Taufik. Maka setelah kalian mengerjakan, kalian tidak melihat nilai, maka tidak usah khawatir. Itu jawaban kalian sudah terekam di sistem. Nanti setelah semuanya terkumpul, mengerjakan semua, baru Pak Taufik koreksi. Dan untuk materi hari ini bisa kalian download di deskripsi yang ada di bawah video. Cukup nggih? Musim hujan, kalian jangan banyak keluar, tetap di rumah, jaga kesehatan.
Jangan banyak keluar jika tidak ada keperluan. Makan makanan sehat, sholatnya jangan lupa dikerjakan, ngajinya juga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.